Selamat malam rekan-rekan alumni, sahabat-sahabat saya, dimanapun kalian berada. Dan alhamdulillah kita pada malam hari ini diberikan kesempatan ya untuk berkumpul bersama-sama dalam mubes ini dalam rangka menentukan sebenarnya kalau saya sebut bukan menentukan ketua saja ya, tapi menentukan arah dari organisasi kita ke depan akan seperti apa, perhimpunan lah lebih tepatnya. Saya lebih senang menyebut IKAPSI ini sebagai perhimpunan bukan organisasi, karena bagi saya status kita sekarang ini sebenarnya adalah orang-orang yang berhimpun dalam suatu ikatan alumni. Artinya tidak berupa organisasi yang sifatnya direktif atau saya berhak memerintah rekan-rekan seperti ini, tidak. Tapi ini adalah sebuah perkumpulan di mana kita secara sadar mengikat diri, menyatukan diri berdasarkan latar belakang kita sebagai sesama mantan mahasiswa yang disebut sebagai alumni ya, mantan mahasiswa. Kita mengikat diri di sini bersama-sama, dan itulah yang value utama yang ingin saya bangun gitu ya. Kemudian selanjutnya, karena waktu juga ya mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar, tapi saya perlu menyampaikan beberapa poin-poin terkait mengapa saya sekarang saat ini berada di posisi ini. Sesungguhnya di dalam keyakinan saya ini sudah termasuk terlalu tua untuk ketua angkatan sebenarnya. Dan saya sendiri kalau boleh jujur di sini saya tuh dicalonkan bukan mencalonkan diri di awalnya. Jadi tiba-tiba waktu balon bakal calon nama saya muncul di sana. Saya kaget dikasih tahu sama Gumi, istri saya yang juga alumni juga, "Bang, kok ada nama Abang di sini?" Saya bilang, "Nggak tahu siapa itu." Ternyata dalam prosesnya dihubungilah dengan orang-orang yang mencalonkan, dan saya menganggap itu adalah suatu kepercayaan yang dititipkan pada awalnya, dan sampai saat ini saya meyakini kepercayaan itu adalah amanah yang saya rasa jika saya menolak begitu saja tanpa melakukan apapun atas kepercayaan itu, artinya sebuah pengabaian ya pada amanah tersebut gitu ya. Maka dari itu saya juga sangat berharap tadi Bu Dede juga tetap ada di sini, karena Bu Dede pertimbangan saya adalah angkatan yang lebih muda dari saya ya. Sejarahnya kalau saya ingat itu 2005 Kak Helen sebagai ketua IKAPSI pertama, kemudian Roland 2007, Ansari 2007. Selanjutnya saya harap memang Dede 2009 gitu ya. Namun ya jika memang itu keputusannya dari Bu Dede, saya juga akan menghormati keputusan tersebut ya. Kemudian untuk visi dan misi rekan-rekan, sebenarnya saya meletakkan misi sebagai transformasi ya. Kata transformasi itu jadi kata kunci dari visi saya, bahwa saya ingin IKAPSI ini level up, naik posisinya atau naik marwahnya dari selama ini kita memang berhimpun bersama dalam konteks sosial, juga dalam tentu saja dalam hal-hal yang sifatnya juga mendukung pada kampus, kemudian mendukung adik-adik kita yang masih mahasiswa. Banyak sekali yang tadi disampaikan oleh Aan ya sebagai selaku ketua sebelumnya, dan tentang apa yang telah dilakukan, dan saya menghargai itu semua sebagai usaha keras Aan dan juga jajaran rekan-rekan sekalian semuanya. Selanjutnya ya, kendati demikian, saya merasa memang perlu ada beberapa hal yang kita transformasi, yang kita ubah, dikarenakan zaman dan kebutuhan kita yang semakin berubah. Kemudian mengingat sebaran alumni yang semakin luas, bahkan terakhir saya terpantau kemarin alumni kita itu ada yang di Jepang sekarang, ada juga yang sedang OTW ke Inggris untuk kuliah, jadi luas sekali. Untuk itu saya meletakkan visi saya, yaitu transformasi IKAPSI menjadi wadah perhimpunan alumni psikologi yang dikdaya. Kata dikdaya ini artinya yang berdaya guna, maaf, saya sudah meralat ini lagi.
Awalnya berdaya guna, dia berdaya dan berguna untuk alumni. Ada dayanya, ada kekuatannya, dan ada kegunaannya. Nah, daya gunanya itu dalam apa? Dalam karir, wirausaha, atau dilanjut, dan kontribusi sosial dalam masyarakat. Nah, kemudian visi ini yang ingin saya bagi dengan teman-teman, kemudian menjadi misi-misi yang saya turunkan menjadi 5. Yang pertama, misinya itu adalah memperkuat daya saing alumni kita di dunia kerja, dan menyediakan akses peluang kerja psikologi, peluang karir psikologi yang lebih banyak. Kemudian kita berkolaborasi, misi yang kedua adalah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam rangka inkubasi wirausahawan muda dari alumni melalui program mentorship dan networking. Kemudian yang ketiga, mendorong alumni untuk studi lanjut ke jenjang magister, profesi, profesi sekarang sudah dipisah, magister, profesi, ataupun doktoral. Karena alumni kita juga banyak yang sudah S2 ya, melalui dukungan informasi dan bimbingan melalui beasiswa. Kemudian yang keempat, kita memfasilitasi aplikasi ilmu psikologi melalui kegiatan kerelawanan, pengabdian pada masyarakat lainnya dengan melibatkan mahasiswa calon alumni dan berkolaborasi dengan pihak-pihak dalam dan luar kampus untuk menciptakan dampak sosial. Dan yang kelima, membangun sarana income generating bagi IKAPSI agar menjadi organisasi yang berdaya dan mandiri. Nah, mungkin 5 ini adalah tuangan dari misi kita, dan saya yakin sekali 4 poin yang saya sampaikan di atas, 1, 2, 3, 4 itu sama dengan visinya Bu Dede. Karena mungkin karena latar kita sama-sama dosen ya, jadi kita tahu eh, apa sebenarnya yang lagi dibutuhkan eh, dari ikatan alumni terhadap perkembangan kampus juga. Jadi 4 poin ini selain untuk alumni, impact-nya tuh juga untuk ke kampus. 4 poin misinya yang pertama, 1, 2, 3, dan 4 itu. Sedangkan misi yang kelima, yaitu membangun sarana income generating. Nah, menurut saya ini adalah yang mungkin saya bilang sebuah program yang kita coba lahirkan ya, bahwa selama ini kita melihat IKAPSI memang bergerak berdasarkan donasi ya, ataupun dukungan dari individual. Kita belum punya sarana-sarana penghasil daya tadi, penghasil keuangan yang bisa memastikan IKAPSI ini bisa sustainable. Selain sustainable secara anggota saja. Kalau anggota itu sudah pasti setiap tahun akan ditambah terus dan terus dan terus. Apalagi sekarang kampus berlomba-lomba supaya jangan sampai ada yang tidak tamat, tidak lulus. Dan itu pastinya anggota akan bertambah. Dengan sebanyaknya anggota, maka harusnya lebih banyak potensi yang bisa kita gali, dan banyaknya anggota ini akan menjadi sebuah peluang atau opportunity. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan IKAPSI ini, level up-nya itu adalah menjadi sebuah, if I may say ya, kalau saya boleh bilang, menjadi sebuah organisasi yang juga punya badan usaha. Kalau perlu badan usahanya, saya sudah pikirkan beberapa dan juga bercerita dengan teman-teman yang kewirausahaan, kalau bisa berbadan hukum gitu. Misalnya kita bisa punya PT, atau kalau bukan PT, kita punya CV. Kalau tidak mampu punya CV, sudah kita punya koperasi lah, Kopma IKAPSI misalnya. Itu yang ada di dalam misi saya, yang mungkin akan kita wujudkan bersama-sama dengan dukungan teman-teman di tahun 3 tahun ke depan ya. Ya terutama 2028 itu harusnya sudah running dan sudah bisa sustain, teman-teman. Kemudian kita coba bedah 4 misi yang ini. Tapi sebelum itu, saya ingin menyebutkan satu lagi poinnya, ada area transformasi. Itu sebenarnya ini rangkuman juga dari ini. Saya menetapkan ada 5 area transformasi kita. Yang pertama tadi badan usaha, yang kedua itu adalah talenta dan karir, yang ketiga itu entrepreneurship dan inkubasi bisnis, yang ketiga scholarship dan studi alumni, dan yang kelima itu adalah volunteer dan kontribusi sosial. Nah, coba kita bedah di misi-misinya seperti apa detailnya. Untuk memperkuat daya saing alumni di dunia kerja, ya selama ini memang sudah kita lakukan, yang saya perhatikan, yang saya lihat ya sebagai anggota, kami sudah mengadakan pelatihan-pelatihan, pembekalan-pembekalan. Nah, namun pada kenyataannya, saya melihat kenyataan
ada alumni angkatan yang cukup lama sudah wisuda, terus pas chat sama saya tanya, "Kamu gimana sekarang?" Eee, "Ya Pak, saya sekarang belum kerja sampai sekarang," seperti itu. Nah, jadi bekal saja sepertinya nggak cukup untuk menghadapi kerasnya persaingan karir sekarang ini. Dan juga, kita perlu yang namanya link. Nah, di misi inilah kita akan menciptakan link-link itu dari siapa? Dari orang-orang alumni-alumni yang sudah megang di HR, ya. Yang ini saya nggak tahu semua orangnya, tapi beberapa saya tahu ya, yang dalam radar saya beberapa orang, dan saya berharap orang-orang inilah yang akan menjadi, estafetnya ya, yang jadi, penyampai daripada rekan-rekan kita untuk bisa sampai kepada minimal mempunyai pekerjaan kalau itu bukan kita sebut sebagai karir ya, minimal minimal. Tapi kita harapannya bisa berkarir gitu. Ya karir dan pekerjaan itu bagi saya sesuatu yang berbeda. Nah, itu singkatnya, brief-nya. Saya, kira-kira akan membuat linking. Dan yang kedua untuk kolaborasi dengan stakeholder untuk inkubasi bisnis dan wirausahawan muda. Mmm, Tidak bisa kita pungkiri, kita tuh banyak punya wirausahawan, ya, yang bergerak di berbagai macam bidang gitu ya. Nah, ini perlu kita kumpulkan mereka. Yang pertama adalah sebagai bisnis inkubator. Artinya mereka menjadi orang-orang yang mementori adik-adiknya ataupun mementori sesamanya yang lagi punya bisnis tapi masih struggling, yang baru mau start bisnis. Ini kita mentorin kita gabungkan dengan yang sudah mapan, yang sudah cukup running bisnisnya untuk sistem mentoring. Ya, mentoring ini bukan cuma pembekalan saja, saya rasa, bukan cuma omong-omong saja, tapi lebih kepada linking. Misalnya kita bisa linking kepada, eee, Kementerian, Perindustrian dan Perdagangan misalnya, apa saya namanya sekarang saya lupa ya, kalau mungkin ada penelitian baru ya. Jadi program-program pemerintah itu banyak sebenarnya. Kalau dulu Menparekraf tuh punya program di tahun 2023 kemarin, ada kegiatan di Batam, seperti itu. Jadi, ini mungkin tidak terinformasikan hal-hal seperti ini, karena nggak ada timnya. Jadi setiap misi ini nanti akan ada tim yang akan megang. Kira-kira bisnis yang menjadi mentoring seperti itu, mentoring bisnis. Kemudian para mentor ini kan kita akan minta menjadi orang-orang yang menjadi, tim task force untuk membentuk atau menciptakan badan usaha IKAPSI tadi. Jadi mereka ini agak duifungsi ini. Ya, jadi selain mereka membantu adiknya, mereka jadi task force yang akan menjadi, eee, pencetus atau peletak dasar daripada ini, badan-badan usaha ini. Saya jujur, saya lebih percaya orang-orang yang bergerak di lapangan daripada teori dalam buku, walaupun saya seorang dosen. Karena saya yakin ilmu KWU ini, kewirausahaan ini, bukan ilmu dalam buku, tapi ilmu di lapangan. Maka saya akan mencoba mengumpulkan orang-orang ini yang mau, yang bisa bergerak, yang mau meluangkan waktu, mau mewakafkan dirinya kalau kata mantan rektor kita ya, mau nggak membantu ini untuk menciptakan badan usaha tadi, ya. Ini bagian di wirausaha. Selanjutnya untuk studi lanjut. Nah, studi lanjut ini nanti juga akan ada, eee, orang-orang yang akan mengurusnya, ya. Alumni-alumni kita sebenarnya punya potensi yang banyak, yang bagus-bagus, namun kendalanya adalah biaya. Kemarin pengurusan lalu sudah berusaha untuk menciptakan atau mencetuskan beasiswa. Namun pada kenyataannya kita harus sama-sama sadar sebenarnya, ya memang daya daya kita memang belum ada. Kita ini belum ada yang pejabat, kita belum ada yang, benar-benar, eee, punya uang yang banyak itu yang bisa didonasikan ataupun seorang filantropis juga kayaknya kita belum punya ya. Sehingga memang kita lebih lebih memilih kalau saya lebih memilih kita melakukan pendampingan-pendampingan pendaftaran beasiswa, ya. Untuk studi manapun, mau magister, mau profesi, mau doktoral, kita punya tim pendampingnya nanti. Siapa orangnya? Orang-orangnya adalah mungkin teman-teman dosen yang bersedia, para awardee-awardee yang sudah, berhasil menaklukkan beasiswa-beasiswa ini kita minta untuk mereka kembali membantu yang belum, ya.
Kemudian ada kampus matching atau kampus matching ini kemarin saya sebut sebagai juga di ART ya, waktu itu saya usulkan juga ada kampus matching dan juga ada talent scouting akademik ya. Artinya gini, kita psikologi punya banyak konsentrasi keilmuan dan nggak tahu di era berikutnya setelah undang-undang psikologi yang berlaku kemarin, profesi akan berkembang menjadi profesi apa saja. Yang sebelumnya kan ada 5 kalau saya nggak salah, PIO, PIO, sosial, pendidikan, sama klinis ya, 4 ya. Nah, mungkin akan berkembang ke perkembangan ataupun forensik yang bisa kita antisipasi. Saya juga nggak tahu ini hanya spekulasi saya, murni perkiraan saja. Nah, nanti ini tentu akan membutuhkan scouting. Saya cocoknya sebenarnya yang mana? Atau ya ini pengalaman pribadi juga ya. Waktu saya menentukan saya mau konsentrasi apa ketika S2 tuh saya bertanya-tanya pada teman-teman yang sudah S2. Kalau ini gimana kuliahnya? Kalau di UGM gimana kuliahnya? Ini kampus matching ini. Dan juga talent scouting tadi. Kalau ngambil psikologi di UGM seperti apa? Konsentrasi apa yang pas untuk saya? Nah, itu kita buatkan. Kalau perlu kita nanti buatkan sebuah forum konsultasinya menjelang pembukaan studi tersebut ya. Ini nggak menutup juga untuk studi luar negeri ya. Untuk studi luar negeri kita buka seluas-luasnya lah. Seluas-luasnya seperti apa nanti orang-orangnya, kita tentu ini akan sangat bergantung kepada orang-orangnya. Kalau perlu kita buat pojok konsultasinya itu di kampus Bukit Tinggi dan Padang. Lanjutnya, yang berikutnya adalah sosial ya, bagian sosial kerelawanan. Ini termasuk pada kegiatan-kegiatan yang seperti sudah dilakukan sebelumnya, bantuan-bantuan, kemudian relawan yang turun ke lapangan, kemudian bagaimana kita bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti yang sudah dilakukan oleh sebelumnya. Ini sebenarnya nggak susah nyari orang, yang udah banyak sekali orang-orang yang berkecimpung di dalam kerelawanan ini. Dan ini kita teruskan dari pengurusan yang lama ya, dan mungkin nanti akan ada pengembangan-pengembangan yang mungkin disampaikan dari teman-teman yang sudah pernah berpengalaman nanti, atau yang punya ide-ide segar, ini akan kita kumpulkan. Dan juga ini akan mengurusi bagian dari kegiatan-kegiatan kegiatan kebersamaan lah. Kalau sosial kan terlalu luas ya, kebersamaan internal kita, misalnya mau bikin acara apa, ulang tahun psikologi yang ke-20 ya, kayaknya akan datang di tahun ini tuh. Nah, ini nanti yang akan kita coba amanahkan ke bagian ini ya. Nah, saya rasa udah 5 ya saya jelasin ya. Waktunya masih ada, Presidium? Halo? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Baik. Kemudian saya ingin menyampaikan ini. Saya menyadari kesempatan daripada saya karena kesibukan di dalam ya, dan dalam kampus juga ya, kerjaan. Kemudian saya ada rencana untuk S3 di tahun ini. Lebih baik saya jujur ya, agar teman-teman tidak ngambil kucing dalam karung ya, walaupun dalam karungnya ternyata kucingnya nggak, bercanda. Jadi lebih baik saya kasih tahu aja, saya mau S3, insya Allah di tahun ini. Kemudian waktu untuk kampus juga harus saya bagi. Saya menyadari tugas ini berat ya, dari zamannya Helen sampai sekarang. Jadi ketua IKAPSI adalah sesuatu ya, kalau kata Syahrini. Ya, sesuatu yang berat kalau saya terjemahkan secara harfiah. Namun seperti ini, saya menyadari saya juga sangat senior di antara teman-teman nanti angkatan pertama, dan saya ingin sebenarnya dari niatan saya dari awal, saya akan lebih banyak merangkul rekan-rekan yang di bawah untuk lebih banyak berperan di dalam IKAPSI. Artinya bawah ini mana ukurannya? Ukurannya saya ingin yang masih muda-muda, artinya yang masih mungkin angkatan 13, 14, 15, 16, 17 ya.
di mana mereka masih punya ide-ide yang segar, relate dengan perkembangan zaman, kemudian masih, masih punya banyak ambisi ke depan ya. Saya ingin seperti itu dan nanti akan saya buatkan masing-masing, misi ini, punya deputi lah, saya menyebutnya deputi ya, sebenarnya artinya tuh, eee, dalam pengelolaannya deputi ini nanti akan punya wewenang yang cukup luas untuk mengatur seperti apa. Ini bagian yang ini akan dibuat seperti apa. Nah, bagian ini akan dibuat seperti apa. Dan penanggung jawabnya tentu adalah tetap pada diri saya sebagai misalnya saya nanti adalah sebagai ketuanya. Nah, namanya ini mungkin bisa kita sepakati, apakah kemarin saya dengar apakah IKAPSI ini sudah punya ketua harian tuh saya juga nggak tahu ya. Saya saya pernah rasanya membaca ketua harian atau bagaimana namanya. Namun sistem saya tidak seperti itu, tidak membuat ketua harian, tapi lebih kepada deputi bidang atau kepala bidang atau koordinator bidang. Jadi namanya ini masih belum fix, tapi dia akan desentralisasi kepada masing-masing divisi itu yang akan bergerak secara hampir bisa saya bilang mungkin kalau tidak otonom ya semi otonom seperti itu ya. Jadi semi otonom kita akan berjalan dengan banyak kepala, bukan terpusat pada satu ketua saja yang akan memberikan instruksi dan juga dalam tanda kutip komen atau perintah gitu. Tidak seperti itu. Kita akan punya banyak keleluasaan ke depannya. Dalam perencanaan saya, pengorganisasian IKAPSI nanti akan berjalan dengan cara demikian. Apalagi juga satu lagi, apalagi kita punya 2 kampus, saya ingin kembali menghidupkan kampus Bukit Tinggi, karena kampus Bukit Tinggi jujur sekarang sangat sepi sekali, sepi dari program, sepi dari sentuhan alumninya. Kita kita harus concern dengan hal ini, ya. Kita harus concern dengan hal ini. Acara jangan lagi dipusatkan hanya di Padang, namun juga di Bukit Tinggi. Itu yang juga akan menjadi konsentrasi saya dalam kegiatan IKAPSI ke depannya dan pengelolaan IKAPSI tentu saja. Demikian, banyak maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.